Ya, bukan Marcelino Ferdinand, pemain timnas Indonesia ini menjadi sorotan pencari bakat kelas dunia. Dan informasi bola selanjutnya, pemain naturalisasi timnas Indonesia paling kinclong di Piala Asia 2023, Justin Hubner, tiada duanya. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk mendapatkan sorotan pencari bakat di media sosial setelah tampil menjanjikan di Piala Asia. Struijk menjadi pilihan utama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong di posisi penyerang selama Piala Asia 2023, menyingkirkan Ramadan Sananta. Nah, selama Piala Asia 2023, Rafael mencatatkan 4 kali penampilan sebagai starter bersama timnas Indonesia. Penampilan pemain berusia 20 tahun ini mendapatkan sorotan dari akun pencari bakat di media sosial X yaitu @acosting. Dalam analisisnya, Struijk disebut sebagai pemain yang memiliki gaya bermain dengan mengandalkan kecepatan dan ketangkasan. Dia adalah pemain dinamis yang senang menggunakan kecepatan dan ketangkasannya untuk berlari di garis depan sebelum melakukan penghentian cepat dan memotong ke tengah. Baik itu menembak atau mengumpan, dia punya keterampilan untuk memberikan dampak di dalam kontak penalti. Dan Struijk selalu bergerak terus mencari peluang dengan atau tanpa bola, tulisnya. Selain itu, pemain Ado Den Haag ini dinilai tidak takut untuk berduel meski lawan yang dihadapi punya tubuh lebih besar darinya. Dia tidak takut untuk melakukan duel udara menggunakan tubuhnya untuk keuntungannya dan seringkali menjadi yang teratas. Kemampuannya memenangkan pelanggaran penting menunjukkan kegigihan dan tekadnya. Sebut acosting. Maka dengan energi dan kecepatan kerjanya yang tinggi, Struijk merupakan pemain yang tidak pernah berhenti berlari, ujarnya. Dan sebagai pemain, Struijk dinilai punya keunggulan dalam menggunakan tubuhnya untuk melindungi bola sehingga sangat sulit untuk direbut. Kemampuan dribble Struijk pun sangat luar biasa, terutama dalam situasi 1 lawan 1. Dia mampu melewati lawannya dan menciptakan peluang mencetak gol untuk dirinya sendiri dan rekan satu timnya. Pergerakan cerdas Struijk tanpa bola sangat penting bagi kesuksesan timnya. Dia pun tahu bagaimana memposisikan dirinya secara efektif, menarik perhatian banyak lawan, dan ini membuka ruang bagi rekan satu timnya. Selain kemampuan teknisnya, mentalitas Struijk yang baik dan keinginan untuk sukses menjadikannya aset yang sangat berharga bagi tim manapun, ujarnya. Kendati demikian, mereka menyebut ada beberapa kekurangan yang bisa ditingkatkan Struijk agar bisa naik level. Salah satunya adalah akurasi saat melakukan umpan terakhir, silang dan tembakannya masih relatif lemah. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah ketenangannya di depan gawang. Dan ketika dia berada dalam situasi 1 lawan 1 dengan lawan atau ketika dia sendirian di depan penjaga gawang, penting baginya untuk tetap tenang dan tenang, kata @acosting. Dan salah satu hal yang disorot adalah soal emosi tak terkendali Struijk ketika pertandingan mulai memanas. Struijk juga perlu berusaha menghindari pelanggaran yang tidak perlu selama pertandingan. Ya, kadang-kadang di tengah panasnya permainan, dia mungkin menjadi terlalu agresif dan melakukan pelanggaran yang sebenarnya bisa dihindari. Namun secara keseluruhan, @acosting menyebut bahwa permainan Rafael Struijk adalah cepat, percaya diri, dan tekad. Maka dengan habisnya kontrak, Struijk menjadi penting baginya untuk memainkan beberapa permainan dan menunjukkan keahliannya. Ini adalah kesempatannya untuk menarik perhatian klub dan mengamankan kepindahan atau bahkan memperpanjang kontraknya. Maka dengan tampil sebaik mungkin dan memberikan kesan yang kuat di lapangan, dia meningkatkan peluangnya untuk menarik minat calon pelamar, pungkasnya. Dan informasi bola selanjutnya. Perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah berakhir. Kalahan dengan skor 0-4 dari Australia di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan, Qatar menutup kiprah skuad Garuda. Meski begitu, edisi Piala Asia ke-18 ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Untuk pertama kalinya, tim Merah Putih berhasil melaju hingga fase gugur. Momen ini tidak lepas dari kepiawaian pelatih Shin Tae-yong dalam meracik timnya. Dukungan dari PSSI pun membuat keajaiban tersebut bisa terwujud. Federasi tertinggi sepak bola tanah air itu terus menggenjot program naturalisasi. Mereka berhasil mengumpulkan para pemain yang memiliki darah Indonesia. Kehadiran mereka pada akhirnya memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia. Mayoritas diantaranya bahkan jadi pemain andalan sepanjang turnamen. Lantas siapakah yang paling kinclong permainannya dalam 4 laga yang sudah dijalani? Yang pertama ada Rafael Struijk dari Ado Den Haag, Belanda. Jika berbicara soal gol, maka Rafael Struijk mungkin akan sedikit diremehkan. Dalam 4 laga yang dia mainkan, tak satu pun namanya masuk ke papan skor.
Ya, walau begitu dia menawarkan hal lain untuk pelatih yang akrab disapa STY tersebut. Mobilitasnya di setiap jengkal lapangan membantu timnya dalam bertahan. Pemain asal Ado Den Haag ini jadi yang pertama yang mengganggu lawan saat menguasai bola. Hal itu terbukti efektif terutama ketika melawan Australia. Lalu yang kedua ada Ivar Jenner dari FC Utrecht, Belanda. Satu pemain naturalisasi lainnya yang tampil cemerlang adalah Ivar Jenner. Pria berusia 20 tahun ini menjadi denyut nadi permainan timnas Indonesia. Perannya begitu vital di lapangan tengah, praktis setiap serangan harus selalu melaluinya terlebih dahulu. Dengan usia yang masih sangat belia, kita tentu bisa mengharapkan hal lebih kepada punggawa FC Utrecht tersebut. Permainannya akan semakin dewasa di masa mendatang. Yang ketiga ada Sandy Walsh dari KV Mechelen, Belgia. Sebagai salah satu pemain senior di tim ini, Sandy mampu menjalankan perannya dengan baik. Dia mampu menunjukkan pengalamannya di situasi sulit. Punggawa klub KV Mechelen ini memang sangat terampil menjalani berbagai posisi. Dia terbilang tampil baik saat ditempatkan di posisi bek kanan ataupun bek tengah. Salah satu hal lainnya, dia berhasil mencetak gol perdana untuk timnas Indonesia di turnamen ini. Dia melakukannya ketika takluk 3-1 dari Jepang di laga pamungkas grup. Lalu yang keempat ada Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers, Inggris. Ya, sebagai pemain naturalisasi paling baru, Justin Hubner mampu menggapai semua ekspektasi. Dia menjadi salah satu pemain yang paling konsisten di setiap laga. Ya, tidak peduli dimainkan sebagai gelandang bertahan atau bek tengah, penggawa Wolverhampton Wanderers ini mampu melakukannya dengan baik. Jadi tak heran bila ia mendadak menjadi idola baru di tanah air. Dan sangat mungkin pemain berusia 20 tahun ini akan menjadi sosok yang menentukan bagi timnas Indonesia di masa depan nantinya. Australia menunjukkan kelasnya, meski kadang-kadang sulit karena semangat juang tim Indonesia. Faktanya ya, tim Indonesia memasuki pertandingan dengan sangat proaktif dan punya posisi yang sangat baik melawan Australia. Timnas Indonesia yang mendapatkan peluang jelas pertama. Namun pelatih Sinteyong dan timnya kebobolan gol sial ya, saat umpan silang Irvin membentur kaki Beckett dan masuk ke gawang. Usai gol tersebut cukup mengejutkan, Indonesia menekan ke depan dan lebih banyak menguasai bola serta berusaha menyamakan kedudukan. Negara kepulauan itu melancarkan beberapa tembakan berbahaya tapi tidak masuk ke gawang. Tapi Australia menunjukkan kelasnya dengan memanfaatkan peluang tersebut dengan sangat baik. Ya, timnas Indonesia sejatinya bermain baik di awal babak pertama. Bahkan setelah gol bunuh diri Elkan Beckett di menit ke-12, pasukan Sinteyong masih bermain dengan baik.